Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say Sintesis protein adalah proses pembentukan protein di ribosom. Sintesis protein terbagi menjadi dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Proses yang pertama adalah transkripsi. Pada proses ini, DNA membentuk RNAD dengan bantuan enzim RNA polimerase. Proses transkripsi dibagi menjadi tiga tahap, yaitu inisiasi, elegonasi, dan terminasi. Yang pertama adalah inisiasi. Pada proses ini, RNA polimerase menempel pada rantai DNA. RNA polimerase menempel pada untai DNA yang disebut kromater dengan urutan basa TA, di mana selanjutnya RNA polimerase akan bertugas untuk membuka rantai ganda yang dimiliki oleh DNA. DNA memiliki dua untai. Untai yang satu sebagai cetakan template atau sen, dan untai komplementernya sebagai antisen. Yang kedua adalah elongasi. Pada proses ini, RNA polimerase bergerak di sepanjang DNA cetakan sehingga heliks ganda terbuka secara berurutan. RNA pun mulai terbentuk. Basa nitrogen pada RNA yang dibentuk merupakan komplementer terhadap basa nitrogen untai DNA zen yang terbuka. Yang ketiga adalah terminasi. Proses transkripsi akan berhenti pada saat RNA polimerase mentranskripsi suatu urutan DNA terminor TT-ATT. Transkripsi berfungsi untuk menyintesis RNAD, RNAT, dan RNAR. Namun, hanya urutan basa nitrogen pada RNAD yang menunjukkan jenis asam amino untuk menyusun protein sintesis. RNAD yang terbentuk kemudian keluar dari inti sel menuju pori-pori membran inti dan menempel pada ribosom. Translasi adalah sintesis polipeptida yang dilakukan oleh ribosom dan RNAT. Ribosom terdiri atas subunit besar dan subunit kecil. Translasi selalu dimulai dari kodon inisiasi AUG pada mRNA yang merupakan sinyal start. RNAT inisiator memiliki antikodon UAC membawa asam aminometionit dan melekat pada kodon inisiasi AUG. Setiap tiga urutan basa nitrogen pada mRNA merupakan kodon yang akan menentukan jenis asam amino. Asam-asam amino ditambahkan satu persatu pada asam amino yang pertama. Translasi berakhir setelah ribosom mencapai kodon stop. Kodon stop berfungsi sebagai sinyal untuk menghentikan translasi dan tidak mengkode asam amino selanjutnya. Polipeptida yang terbentuk dilemparkan dari ribosom. Polipeptida tersebut akan bergabung dengan polipeptida lain dan membentuk protein.